Hai teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan hipoglikemia. Kalau tadi saya membahas tentang hiperglikemia, nah kali ini tentang hipoglikemianya. Jadi penurunan kadar glukosa di dalam darah biasanya itu bernilai 70 mg per desiliter. Nah, di mana hipoglikemi ini juga bisa terjadi pada pasien dengan diabetes, yaitu diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 ini biasanya mengalami resistensi insulin. Nah, sehingga kalau misalnya insulinnya mengalami resisten, berarti kan yang awalnya fungsi insulin itu sebagai ngebantu perubahan karbohidrat menjadi glukosa, ternyata insulinnya nggak berfungsi, sehingga waktu karbohidratnya masuk itu nggak berubah jadi energi dan nggak bisa berubah menjadi glukosa akibat resistensi insulin tadi. Nah, itu kenapa pada DM tipe 1 itu biasanya mengalami penurunan glukosa di dalam tubuhnya. Nah, penyebab dari dari hipoglikemi ini sendiri tadi termasuk resistensi insulin ataupun DM tipe 1. Kemudian ada alkohol, ada juga defisiensi hormon kontraregulasi. Kemudian ada obat-obat seperti metmorfin, glikagon like peptida 1, kemudian malnutrisi, jadi kekurangan nutrisi. Nah, adapun patofisiologi secara singkat pada pasien hipoglikemia ini, kan di dalam tubuh itu memiliki kontraregulasi yang mengatur pelepasan insulin eksogen untuk meningkatkan glukosa di dalam hati. Nah, ternyata di hati juga ada glukosa. Nah, mekanisme kontraregulasi ini berperan untuk menurunkan produksi insulin sebagai respon terhadap penurunan glukosa serum. Nah, adapun tanda dan gejala pada pasien dengan hipoglikemi ini dibagi menjadi 3 kategori, di mana mild ini termasuk anggaplah biasa aja, bukan biasa aja, belum terlalu parah. Yang kedua ini ada moderate, jadi masih sedang. Yang ketiga ini severe, parah. Nah, jadi di mana di masing-masing kategori ini dan gejalanya itu ada yang sama. Misalnya itu ada tremor, palpitasi, kecemasan, takikardia, diaporesis. Kemudian ada mudah lapar. Terus kemudian mati rasa, kemudian penglihatan kabur. Kemudian ada juga sampai kelelahan sampai kelelahan ekstrim. Maksudnya itu kayak yang kalau yang di mild itu kelelahannya biasa aja, kalau ini sampai kayak kelelahan mungkin nggak sanggup lagi berdiri ataupun duduk mungkin ya. Nah, kemudian ada juga kebingungan, konfusi. Dan ada juga perubahan perilaku, sulit konsentrasi sampai somnolen. Nah, kemudian pengkajian yang bisa dilakukan pada pasien dengan hipoglikemi ini, jadi kita kaji kira-kira pasien itu tuh mengalami tremor enggak, punya riwayat penyakit DM tipe 1 enggak, pernah mengkonsumsi alkohol enggak, pernah berat badannya berapa, tingginya berapa, terus kita hitung IMT-nya, kira-kira dia malnutrisi apa enggak. Kemudian kita kaji kalau misalnya pasiennya itu penglihatannya kabur enggak, atau bisa juga kebas atau mati rasa enggak kira-kira pasiennya. Nah, jadi pengkajian yang kita lakukan itu meliputi manifestasi klinis dan juga penyakit-penyakit terkait atau etiologi yang bisa mengakibatkan hipoglikemi itu sendiri.
Nah, kemudian pemeriksaan diagnostik itu sama kayak hiperglikemi, hiperosmolar sindrom tadi, sama-sama harus memeriksakan kadar glukosa di dalam darah biar kita tahu oh ini hiperglikemi nih, ini hipoglikemi ya, oh ini masih dalam rentang normal. Nah, kalau misalnya pasien misalnya abis makan nasi atau abis minum minuman yang manis, terus kita periksa glukosanya terus ternyata tinggi, nah itu saya rasa sih masih wajar karena kan dia abis makan dan juga abis konsumsi minum-minuman yang manis, sehingga itu bisa mengakibatkan peningkatan kadar glukosa di dalam darahnya. Nah, jadi jangan langsung kaget, mungkin kita harus didiemin dulu setengah jam atau 1 jam supaya udah hilang tuh, mungkin udah keluar melalui urin, baru kita periksa boleh. Nah, kemudian juga ada diagnosa keperawatan yang bisa diambil pada pasien hipoglikemia ini meliputi ketidakstabilan glukosa di dalam darah berhubungan dengan hipoglikemi, kemudian ada risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan dia lebih insulin daripada glukosa. Jadi di dalam tubuh pasien ini tuh lebih banyak insulin. Insulinnya banyak tapi resisten. Jadi insulin banyak tapi resisten. Jadi nggak bisa ngubah karbohidrat menjadi glukosa, sehingga glukosanya dikit pada pasien ini meskipun insulinnya banyak karena resisten semua. Kemudian risiko cedera atau risiko cederanya ini yang diakibatkan oleh kondisi pasien ini ternyata bisa mengalami kejang. Nah, dan juga defisit pengetahuan. Nah, sedangkan intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan itu meliputi manajemen hipoglikemia, pemantauan elektrolit, pencegahan cedera, dan juga edukasi kesehatan tentang bagaimana caranya supaya pasien itu tidak mengalami hipoglikemia atau udah mengalami. Jadi kita edukasi biar bisa nurunin atau biar nanti suatu saat nggak terjadi lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan hipoglikemi. Terima kasih.